Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wana Siti Anggraini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika siklus air. Ternyata jumlah air di bumi adalah relatif tetap. Jumlah air di bumi sangat besar, kira-kira 1,36 miliar kilometer kubik. Jumlah air tersebut terdiri dari 97,2% di laut, yaitu merupakan air laut atau asin, 2,15% berupa es, salju atau gletser, 0,65% merupakan air yang terdapat di danau, sungai, atmosfer, dan air tanah. Nah, sekarang pengertian siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan proses perputaran air di mana bergeraknya air dari bumi menuju atmosfer dan kemudian kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kemudian masuki materi unsur-unsur siklus air. Yang pertama ada penguapan atau evaporasi, adalah air yang ada di permukaan ini baik daratan maupun lautan dipanaskan oleh sinar matahari dan berubah menjadi uap air yang tidak dapat dilihat di atmosfer. Yang kedua, transpirasi merupakan penguapan dari permukaan tanaman. Yang ketiga, kondensasi atau pengembunan terjadi ketika uap air di udara mendingin dan berubah menjadi titik-titik embun atau butiran air. Akumulasi tersebut nantinya akan membentuk awan dan kabut. Yang keempat ada adveksi. Dalam siklus air merupakan proses transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air oleh gerakan udara mendatar dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang kelima ada presipitasi, yaitu ketika partikel air, salju atau es di awan menjadi besar dan berat, maka mereka akan menjadi hujan. Yang keenam ada infiltrasi atau perkolasi, adalah ketika air hujan yang jatuh ke permukaan bumi khususnya di darat merembes ke dalam tanah dan mencapai muka air tanah dengan cara meresap melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bebatuan. Kemudian materi jenis siklus air yaitu ada tiga, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang siklus pendek. Jadi siklus pendek ini terjadi ketika penguapan atau evaporasi uap gas dari permukaan laut ke atmosfer akibat panas matahari. Ketika uap air berada di udara, mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian, di mana setiap kenaikan 100 meter, suhu udara turun sekitar 0,5 derajat. Dengan demikian, semakin ke atas suhu udara semakin rendah, sehingga terjadi proses kondensasi atau biasa disebut pengembunan. Proses kondensasi yaitu di mana uap gas yang berupa air berubah wujud menjadi segumpalan awan-awan, dan ketika awan-awan tersebut sudah tidak mampu lagi menahan beratnya massa air, maka awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Setelah itu, air tersebut jatuh lagi ke permukaan laut dan mengulanginya lagi. Yang kedua, sedang terjadi saat air laut menguap dan uap air dibawa oleh angin menuju daratan, kemudian bergabung dengan uap air yang berasal dari sungai, danau, tumbuhan lainnya. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Selanjutnya, awan menjadi hujan yang jatuh di daratan dan air hujan akan meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sementara sebagian lainnya akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Melalui saluran-saluran air, air itu akan kembali ke laut dan proses siklus akan berulang kembali. Kemudian ketiga, ada siklus panjang. Siklus panjang diawali ketika air laut menguap dan uap air mengalami kondensasi menjadi awan. Awan terbawa angin ke tempat yang lebih tinggi dari daratan. Awan tersebut bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan dari danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Gabungan awan dan uap air akan jatuh sebagai air hujan. Akibat dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin yang mengubah uap air menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Proses inilah yang menjadi pemicu adanya bongkahan es atau salju di puncak pegunungan. Bongkah-bongkah es tersebut akan meluncur ke tempat lebih rendah karena gaya gravitasi yang disebut gletser.
Selanjutnya, gletser tersebut mencair dan mengalir melalui perairan darat serta kembali ke laut. Jadi, perbedaan antara ketiga siklus tersebut terletak pada tempat terjadinya penguapan dan kondensasi air, serta jalur pergerakan air hujan dan aliran permukaan yang membawa air kembali ke laut. Kemudian, materi selanjutnya yaitu aktivitas yang mengganggu siklus air. Nah, yang gambar pertama yaitu yang ini adalah vegetasi. Dapat aktivitas siklus air karena pohon memiliki peran penting dalam menyerap air dari tanah melalui akar mereka dan mengeluarkannya ke atmosfer melalui proses yang disebut transpirasi. Proses ini membantu menjaga keseimbangan air di lingkungan. Ketika hutan ditebang secara besar-besaran, jumlah pohon yang dapat menyerap air dari tanah berkurang drastis. Akibatnya, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi dan kehilangan air yang cepat melalui aliran permukaan. Selain itu, tanah yang terbuka akibat deforestasi cenderung mengalami penguapan yang lebih tinggi, menyebabkan kekeringan lokal dan perubahan pola hujan. Yang kedua yaitu pencemaran air. Gambar ini pencemaran air oleh limbah industri pertanian atau domestik dapat mengganggu siklus air dengan mengubah kualitas air di sungai, danau, dan laut. Pencemaran ini dapat mengurangi ketersediaan air bersih untuk menggunakan oleh organisme hidup dan dapat merusak ekosistem air. Yang ketiga, pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan untuk penyediaan air minum, irigasi, atau pembangkit listrik dapat mengubah aliran alami sungai dan siklus air lokal. Bendungan dapat mempengaruhi aliran air, sedimentasi sungai, dan pola air tanah di wilayah-wilayah sekitarnya. Yang keempat, yaitu pemanasan global. Yang ini, perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global dapat mengganggu pola hujan dan evaporasi yang pada gilirannya mempengaruhi siklus air. Pencairan es di kutub dan gletser juga dapat menyebabkan peningkatan aliran sungai dan perubahan dalam siklus air di wilayah-wilayah tertentu. Sekian penjelasan materi tentang siklus air. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.